Bang Tommy, Ya, kemarin kan dari Mawa menawarkan RJ, mungkin sekarang katanya nggak jadi ya bang. Itu kenapa sih bang, boleh diceritakan bang? ya kalau RJ itu kan restoratif justice, artinya mempunyai sama-sama nih berduduk bareng sama-sama. Artinya RJ ini hak dan kewajiban ya, sama-sama duduk bareng dan menyatukan persepsi, tidak ada yang saling dirugikan kan gitu kan. Itu kan fokusnya kan itu. Karena kalau lihat kemarin tuh kan emang RJ ini kan yang diinisiasikan oleh penyidik juga, agar kan itu kan ada namanya ruang dan tempat agar bisa sama-sama duduk bareng, nggak saling tuding, nggak saling merasa di atas kan gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh RG-nya tuh RG nggak berimbang, nggak ber nggak menemukan satu solusi yang terbaik gitu, artinya gitu. Poin kedua yang menurut Insanul adalah dia merasa bahwa eh, dari hasil RG kemarin itu adanya satu permintaan di mana harus mencabut laporan dari legal access untuk seluruhnya, itu Inara. Itu yang menurut Insan agak agak berat ya, itu aja sih. Mungkin selain itu syarat-syarat yang tidak, yang mungkin tidak berimbang itu apa aja sih, selain pencabutan atau mungkin ada nominal kah mungkin bang? Jadi kalau bicara masalah eh, permintaan dari Mawa itu masalah rumah, itu di sana udah nyanggupin kan. Itu kan poin pertama. Poin yang kedua masalah eh, pencabutan laporan di Barreskrim untuk seluruhnya, itu yang menjadi buat apa gitu kan, mau melindungi siapa kan gitu. Sedangkan fokus kita adalah tidak ada memberikan satu apa keinginan untuk bisa memfokuskan ke Mawa yang urusan yang di Barreskrim kan. Jadi itu yang membuat Insanul agak kaget, itu mau melindungi siapakah itu. Bang tadi disebutkan ada rumah, mungkin rumahnya itu sudah direalisasikan atau Kalau rumah itu kemarin tuh masih ada perbincangan masalah nilai ya. Tapi prinsipnya sih Insanul sudah oke lah, nggak ada masalah lah untuk itu. Tapi yang kedua ini yang agak memberikan eh, apa namanya, persepsi yang jadi ada apa nih kan, maksudnya ada keterkaitan apa dengan para pihak yang kita duga kan gitu. nah bang, kan minta pencabutan yang laporan itu, ada yang dilindungi nggak sih bang di situ? Iya, jadi kita kan semakin lihat di sini, ya mungkin rekan-rekan media juga nanti bisa akan lihat nih sepanjang perjalanan waktu, karena kita akan tekan gimana caranya supaya Barreskrim cepat nih menaikkan tersangka nih dari terduga-terduga ini. Nah kalau memang sudah jelas tersangkanya, cepat diekspos. Nah kita biar tahu nih selanjutnya siapa yang akan menjadi tersangka lagi kan gitu. Kan artinya siapa yang mendistribusikan, siapa yang menerima, terus siapa yang memanfaatkan. Nah ini ya kita berharap aja proses hukum ini masih tetap berjalan kan gitu. Beberapa waktu yang lalu kan sempat mengajukan satu saksi mahkota lagi ya bang ya, mungkin udah ada. Ya belum, tapi nanti akan kita kejar untuk bisa dinaikin ke media, dan bisa nanti kalau memang nggak diakomodir oleh pihak kepolisian, tentunya media kan bisa jadi bisa memberikan satu cara untuk bisa mengungkapkan gitu. Karena kalau kita lihat di sini, saya yakin banget dari pihak Cyber Mabes Polri, Barreskrim akan mengungkap siapa aja dalangnya, siapa pelaku dari ini, kasusnya motifnya apa, terus nanti kelihatan siapa aja bagian mentransmisikan kan gitu. Mungkin sudah ada info berapa terduga. Kalau terduga sih lebih dari 3 orang ya harusnya kan, tapi nanti biarkan pihak kepolisian, kita nggak bisa masuk ke ranah itu, biarkan aja. Tapi kalau nanti ada yang sinyal-sinyal yang bisa memperkuat itu, tentunya kita akan sampaikan juga kan gitu. Tentunya kita akan berikan satu petunjuk kan gitu. Bang balik lagi ini,
sama-sama akan jadi abu ya bang. Mungkin dari pihak kuasa hukum sendiri ada. Ya harusnya kalau yang namanya restoratif justice itu duduk bareng aja, ya duduk bareng, jangan merasa ego bahwa dirinya itu paling benar se-Indonesia, sedunia gitu kan. Nggak usah lah terlalu dominasi. Udah ini kan kasus bukan ibaratnya kasus yang bisa kita perkecil, masalah kita perkecil. Mau damai itu yang baik aja, jangan terlalu arogansinya dikedepankan, terlalu mentang-mentang ini ada kasus yang merasa bahwa kasus ini ada hal-hal yang kira-kira dia mendampak. Kita harus lihat sisi baiknya, jangan terlalu dikedepankan emosionalnya kan gitu. Tapi kalau udah itu ya sudah, makanya kita jalankan aja masing-masing, udah kita lihat nanti gitu aja. Bang, sepertinya agak memanas lagi. Kemarin 3 hari yang lalu ada postingan dari Inara Lusri yang akhirnya dikomen oleh Mawa bawa-bawa video syur yang 2 jam itu. Mungkin ada cerita-cerita. Kita kan mengindikasikan, kita kan berpersepsi. Kalau memang itu benar gitu kan, buat apa begitu, karena udah lewat itu masanya sebenarnya kan. Hal-hal begitu tuh udah lewat, ya udah proses hukum jalanin sesuai. Tapi nggak usah lagi berpersepsi hal-hal yang terlalu gimana kan. Ayo biarkanlah media yang bisa nilai nanti. Saya nggak bisa berpendapat, tapi seperti itu, hal seperti itu biarkan media yang bisa persepsi dan netizen nantinya. Silakan aja lah. Kalau saya sih ikutin aja alurnya, udah itu aja. Dari Insanul sendiri mungkin ada cerita. Insanul udah berprinsip ikutin aja alurnya. Kalau memang proses hukum jalanin prosesnya di Polda. Tapi saya yakin ya pihak Polda Metro Jaya bukan menjadi alat untuk mentersangkakan orang. Saya yakin banget integritas dan profesionalitas Polda Metro dikedepankan. Kenapa? Karena iya ini proses hukum. Alat buktinya kita lagi nguji. Tolong ini yang terbaik bagaimana harus kita lakukan ya. Kita lagi menunggu Polda Metro, Bareskrim Polda Metro agar posisinya paham dan tahu bahwa proses penyidikan lagi berjalan kan gitu. Biarkan ini menentukan tersangkanya. Jadi alat bukti yang cukup adalah alat bukti yang bukan adalah alat bukti yang mau melawan hukum, itu yang poinnya. Jadi kalau memang itu dinyatakan bahwa alat bukti itu kita sudah uji, maka lakukan aja selanjutnya kan. Jangan sampai ini mentah ataupun posisi ini yang sudah kita lakukan prosesnya sedang kita lakukan laporan kan gitu. Ada laporan, bukan kita sedang melakukan laporan, tapi ada laporan. Inara Lusri melaporkan kasus ini, illegal access ini, sedang meminta kepastian hukum, itu aja dulu. Untuk kedepannya bang, apa yang akan dilakukan dari Inara atau Insanul sendiri? Iya, kedepannya harusnya baik-baik aja, ya kan. Harusnya para pihak ini tidak dimasukin dengan orang-orang yang akan memicu permusuhan, ya kan itu. Kalau udah begitu, maka apapun itu nggak akan pernah bisa damai, nggak bakal bisa rujuk. Bukan rujuk ya, artinya baik-baik saja. Jadi tetap aja ini akan ribut aja terus. Ya, kalau para pihak ini pada prinsip manawa itunya dan niatnya baik untuk damai, ya damai. Damai itu sudah tidak lagi untuk urusan ribut lagi gitu. Tapi kalau udah ujungnya ada niatan untuk ribut atau niatan untuk mendominasi kasus ini, tentunya ini nggak akan selesai. Itu aja. Tapi balik lagi, kalau memang mau niatnya damai, ya damai yang benar, damai yang baik. Kalau memang nawaitunya niatnya baik, ya baik pasti. Walaupun dengan cara-cara nanti akan mencabut laporan atau bagaimana, itu kan teknis itu. Tapi kalau udah niatnya udah nggak baik, kelihatan sudah. Makanya para pihak itu harus punya komitmen pada diri sendiri, apakah ini mau baik atau mau perang terus gitu kan gitu. Itu aja sih prinsipnya. Kalau saya di sini nggak ada tendensi apa-apa, saya cuma jalankan aja. Kalau memang proses hukum ya udah jalanin aja, simpel aja kan gitu.